Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to our session of Ngobosi Season 4 di episode kedua. Di sini dengan saya hostnya Alfiana Rizky Aulia sebagai salah satu member dari divisi advokasi. Nah, di sesi ini kan kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita nih yang temanya Campus Life Through the Lens of a TBI Student. Nah, di sini kita masih ditemani oleh Mas Azza. Oke, siap. Mas Azza masih di sini. Iya. Mas Azza yang merupakan ketua dari CEC. Iya. Ya. Iya. Dan juga Denis dari HMS TBI. Ya, betul sekali. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya ya? Mas Yusri. Oke, kabarnya alhamdulillah ya. Ya, sebenarnya kehidupan sebagai kampus Anda terlaksana dengan baik dan ya Anda diberi kesehatan. Sehingga saya bisa hadir ke podcast yang luar biasa ini, Kak. Akhirnya kita datang ke sini dengan selamat ya Mas ya. Oke, Akhirnya ada di kursi ini. siap Bu. Empuk sekali loh. Nyaman kan, nyaman? Iya, aman dong Bu. Ini kulit Bu. Bagus. Ini kulit beruang Mas. Kulit beruang. kulit beruang. Nah ini kita langsung aja nih. Mas Azza ini kan di sini sebagai mahasiswa semester 7 ya. Ya, kecil. Pernah nggak sih Mas kayak dapat ajakan untuk gabung bisnis yang MLM misterius gitu? Waduh. MLM ya. Sebenarnya sih pengalaman aku diajak ikut kita MLM itu malah tuh pas SMA. Cuma dulu kan aku tuh alhamdulillahnya pernah dapat hidayah, maksudnya itu pernah lihat menonton suatu video yang bahas MLM. Jadi ketika ada teman yang ngajak masuk MLM itu tuh aku tahu oh ini MLM dan tuh modusnya pasti sama, diajak ke suatu tempat, diajak makan-makan, diajak jualan produk. Intinya yang MLM tuh gini, pasti kalau yang presentasi itu yang dibahas tuh malah bukan produknya, pasti yang dibahas tuh cuma 20% produknya, 80% mesti ngomongin bisnis. Itulah biasanya sering terjadi tuh pola-polanya begitu. Nah, ini kan sekarang udah kuliah ya, malah aneh itu, aku kok nggak pernah dapat ya tawaran MLM itu. Jadi kayak aku pengen lah malah aku pengen bertawar jangan aja itu pengen tak roasting tapi kan saya ini random. Aku sendiri sih udah pernah Mas. Udah pernah malahan. Tapi dia itu mekanismenya awalnya dari WA, ngaku-ngaku dari salah satu project tertentu. Oke. Terus bilang gini, halo namanya siapa, kenalan basa-basi habis itu dia selalu bikin storynya itu selalu tentang dia dapat uang berapa, dapat uang berapa, dapat bisnis apa, ikut kayak apa forum-forum apa. Setelah itu tiba-tiba ngechat kita nih, ngechat aku, kamu minta apa, butuh bisnis sampingan Kak? Waduh. Ini kamu cuma di rumah aja udah dapat duit loh, katanya gitu. Ternyata waktu si orang yang bilang gitu kan, dia langsung bilang tapi kita ketemuan dulu ya, mau ketemuan enggak? Jadi ketemuan dulu. Tapi karena aku waktu itu udah kayak ini orang kok susah banget, datang kenalan. Iya. Sebagai maba itu kan pengen punya temen dari kalau gimana kita makan bareng apa gimana. Tapi kan dalam minggu kampus itu tiba-tiba di jam luar kampus ngajak, ayo kita makan. Kan dia mau ngajak ngomongin prospek bisnis yang yang susah. Kan ada ya Mas yang itu yang waktu itu masuk di salah satu platform ya di Instagram tentang yang ditipu MLM itu Mas tahu? Iya, tahu. Yang bahkan di kampus tuh ya kayak di apa namanya dapat tiba-tiba dapat apa namanya utang segini, gajikan ini kan itu kan bahaya banget ya. Terus pokoknya buat teman-teman nih kalau diajak masuk yang jangan pernah say no ke MLM. Pokoknya kalian kalau diajak bisnis yang intinya itu ngajak orang kan loh, kalau ngajak ini nanti dapat segini, jangan pernah mau. Kita tuh hidup di dasar gampang itu dapat uangnya. Makanya kalau cari uang ya halal dan yang biasa-biasa saja. Gitu, tidak ada cara instan, itu tidak ada. Dan tips dari aku, kalau kalian kerja, itu tuh kalian pasti dibayar. Kalau kalian bayar, itu udah tolak aja, itu pasti sus banget. Iya.
Mau kerja kok harus bayar. Ayo kerja bayar. Jadi kok dibayar bodoh ini kok. Iya. Apa yang orang ya Bisnis pola-pola seperti itulah yang perlu dihindari. Nah, kan biasanya tuh mahasiswa kan yang pengen ikut MLM itu karena butuh uang tambahan gitu. Nah, dari kamu sendiri kan biasanya tuh ada beasiswa gitu. Waduh iya nih beasiswa nih. Nah, kalau beasiswa itu menurut Mas Aza itu pentingnya kayak gimana nih? Kayak gimana sih, dan kayak kalau kita sebagai mahasiswa TBI gitu bisa dapat beasiswa tuh biasanya dari mana aja? Banyak, kalau beasiswa ya pengalamanku banyak. Pertama tuh yang mungkin itu bisa ya KIP, tapi kan itu syaratnya nggak menyeluruh ya. Kayak hanya orang-orang tertentu, bisa juga mungkin Dasnas. Atau mungkin sih yang menurut saya yang syaratnya itu lumayan enak itu Genbi, Generasi Bank Indonesia. Itu kan kayak biasanya beasiswa kan perlu yang namanya SKTM ya. Nah itu tuh kayak SKTM cuma tidak wajib, jadi tuh kayak ibarat tuh semua kalangan tuh boleh banget masuk. Kemarin juga saya juga pernah mendaftar di Genbi dan alhamdulillah kemarin juga lolos seleksi administrasi. Tapi kemarin namun ya itu saya pas udah sampai tahap wawancara tapi itu apa namanya tidak diterima. Jadi yang keterima administrasi waktu itu ada 60 orang, ada 60, tapi yang keterima beasiswa cuma 50. Ya mungkin itu iseng-iseng nyoba dan ya I think udah keren sih bisa masuk lolos administrasi. Pengalaman. Berarti biasanya itu tuh kalau mendaftar beasiswa itu administrasi dulu terpenuhi terus baru wawancara gitu. Iya betul, kan itu kan biasanya nih syarat beasiswa kan pasti kan kalau orang mikir kan ya kalau kita ngasih uang pasti nggak sembarangan dong ya, harus diseleksi. Nah itu mungkin apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah mungkin soft skill-nya kalian. Kalian tuh kalau jadi mahasiswa perlu mencari apa yang namanya itu soft skill. Kalau kalian udah nemu itu dikembangin, itu pasti bisa menjadi nilai plus kalian biar kalian tuh bisa setidaknya pantas lah berhak mendapat beasiswa. Kan lumayan loh, bisa dapat duit, meringankan orang tua, kan itu kan udah keren banget menurut saya. Nah, ngomongin tentang beasiswa nih, kan beasiswa sendiri itu kan pasti harus melengkapi CV gitu ya Mas. Nah, kita ini sebagai mahasiswa tuh biar bisa mempercantik CV kita itu gimana sih? Oh, mempercantik CV ya. Itu tadi. Yang pertama adalah soft skill kalian. Kan pastinya ada kelebihan kekurangan. Nah, itu kelebihan kalian. Kan tonjolin semua soft skill di situ, bukan menarik. Bisa juga kayak kalian ikut organisasi. Semakin banyak ya tentunya dibagi dengan time managementnya bagus, itu bisa mempercantik CV kalian. So ya ngamar gasnya cuma nggak ada gitu kan yo aneh kan ya, maksudnya ya satu atau dua lebih itu lebih bagus itulah cara untuk mempercantik CV. Kalau soft skill-nya itu misalnya yang dicantumin itu apa Mas? Kayak rajin menabung gitu. Weh, rajin menabung. Oke, ya mungkin kayak pertama ya itu sih. Soft skill rajin menabung. Itu maksudnya kepribadian. Kayak bisa mungkin kayak bisa maksudnya ke penulisan atau mungkin pernah bikin novel atau mungkin bisa public speaking, mungkin fotografi atau mungkin kayak apa ya namanya time management. Nah, itulah yang dimaksud dengan soft skill gitu Pak. Berarti itu kita kalau mau mempercantik CV itu ikut organisasi baik dalam kampus gitu ya? Iya, bisa kampus, bisa di luar kampus kan macam-macam ya. Bisa ikut eksternal atau mungkin kalian bisa di Karang Taruna. Kadang pun kalau kalian Karang Taruna itu pun juga bisa nambah poin plus kalian kalau kalian ikut di beasiswa yang kaitannya dengan kegiatan sosial. So, itu nilai plus banget. Oh, berarti kayak ini Mas, kerja bakti. Weh, kerja bakti. Kerja kelompok. TV pengalaman kerja bakti. Pengalaman anak gelem. Siapa tahu bisa. Selanjutnya nih, kalau kita udah bahas CV, kita tuh kan di kampus itu kan kita sebagai mahasiswa tuh otomatis bakal nih berurusan dengan birokrasi kampus atau administrasi. Iya, Cok. Nah, Mas sendiri tuh puas gak sih dengan pelayanannya kampus gitu? Wih, ini nih. Nino. Kalau bisa skor sih 1 sampai 8 ya. 1 sampai 10. Saya pilih 8 deh. Iya. Soalnya mungkin mau jujur ya, bagi aku itu kadang kampus tuh ada beberapa yang kurang. Tapi ada juga di satu sisi itu yang bagus gitu. Jadi ya nggak bisa disamaratakan. At least ya
Tapi enak kok kalau kita misal minta tanda tangan gitu, gampang kok. Sini cukup gampang. Ada baik-baik ya. Iya baik-baik. Ya mungkin itu sih kadang yang harus ngeprint tuh yang agak itu. Nah kalau mengenai layanan kampus itu Mas tuh pernah nggak sih ngikutin kayak program yang diadain dari kampus, bukan dari prodi aja ya, dari mungkin unit pengembangan bahasa atau gimana gitu yang menurut Mas tuh wah ini tuh bagus banget deh buat perkembangan kita sebagai mahasiswa. Oke, perkembangan ya. Iya. Sebenarnya dulu tuh pengalaman aku sih ya, aku pernah ikut yang program kampus. Itu yang dulu namanya talent scouting. Kalau sekarang namanya berubah menjadi ICE, International Camp and Exposure. Itu tuh kita kan sebagai mahasiswa TPI ya, yang dimana itu kita perlu banget yang namanya mengimprovisasi skill bahasa kita. Nah kebetulan ada program kampus yang tujuannya untuk mengimprove skill bahasa yang bernama ICE itu. Itu tuh seleksinya biasanya tuh di semester 5, di semester 5 sih, maksudnya di semester ganjil, di akhir semester ganjil itu tuh nanti ada seleksinya. Itu yang diseleksi tuh satu univ itu diseleksi, dan itu yang keterima dari satu universitas dari UIN ini, yang keterima adalah 30 orang saja. Nah gimana sih cara biar bisa keterima di 30? Ya itu tadi kayak yang beasiswa yang perlu namanya yang rajin organisasi, punya soft skill, punya mungkin karya-karya, itu bisa kalian tonjolkan sehingga kalian mungkin bisa masuk ke program itu, bisa mengimprove skill bahasa kalian. Dan tentu saja karena ini program kampus itu gratis. Jadi mumpung sebagai mahasiswa kan ya, mahasiswa kan duitnya dikit ya. Iya. Karena mumpung gratis ya wes, itu manfaatkan saja karena itu tidak ada rugi. Bisa berinvestasi. Berarti universitas ini itu sebenarnya kasih banyak program-program yang gratis gitu. Betul sekali. Nah itu sih mungkin yang perlu sangat disayangkan ya. Itu tuh kayak infonya itu belum bisa menyebar secara maksimal. Jadi kan terkadang tuh yang tahu tuh hanya orang-orang tertentu saja. Kayak apa ya namanya? Tidak semua mahasiswa tuh bisa tahu infonya, itulah yang mungkin agak disayangkan dari saya sendiri. Biasanya tuh kalau dapat info kayak gitu tuh kalau di internet tuh dari mana Mas? Kalau aku sih malah dapatnya itu bukan dari malah dari dosen. Oh, dari dosennya Oh, dari langsung? dosennya sendiri. Jadi kan emang dari dulu kan aku sendiri jadi komite kelas. Nah itu aku dapat info dia itu dari dosen. Oh, berarti dosen itu biasanya kayak ngirimin informasi ke grup kelas gitu? Ya, ke grup kelas atau mungkin kadang bisa story atau mungkin ya dicat pribadi, Mas kalau mau ikut gitu. Oh, Juga ada. kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri pun pernah melihat program-program gratis gitu ya Mas ya. Dan itu biasanya di IG UIN Salatiga biasanya. Iya betul IGWin ya. Tapi memang nggak se-up to date dosen gitu. Nah, Dosen iya. kan udah muncul programnya langsung di-share. Itu biasanya Nah. ada kayak sehari baru muncul baru di-share. Kadang kan yang dari UIN kan ya pernah di-share di IG-nya UIN Salatiga, tapi kadang tuh kayak apa ya namanya, masih belum maksimal gitu loh penyebarannya. Iya, jadi Ada harus, sama ya Mas. Iya masih agak. harus rajin-rajin ngecek. Iya itu ribetnya tuh, kalian harus rajin cek. Beasiswa pun sama. Kalau aku sih tipsnya itu kalian follow deh Instagramnya, selain UIN Salatiga kalian follow Instagramnya Kemahasiswaan UIN Salatiga. Coba deh @kemahasiswaan UIN Salatiga, di situ banyak info-info beasiswa yang dari kampus. Wih, keren banget tuh. Itu emang dari UIN-nya sendiri, bagian part of UIN Salatiga. Jadi itu resmi ya kan? Iya resmi. No MLM, no itu emang dari staffnya kampus yang punya Instagram itu. Banyak kok info-info kayak Basnas, kayak Genbi itu dari situ pasti di-share. Kalau misalnya tentang pembuatan dokumen gitu kan biasanya kalau kita mengikuti suatu hal atau sebagai persyaratan gitu kan ada kayak dokumen mahasiswa aktif apa gitu. Nah, itu biasanya kayak mekanisme pembuatannya itu gimana Kak? Mekanisme pembuatan ya, sebenarnya formatnya sih biasanya kalau kayak gitu kan kadang di formnya itu kan sudah disediain ya, kayak apa formatnya apa, kita tinggal ngisi-ngisi aja. Mungkin kalau bisa enggak kalian bisa datang ke yang namanya akademik FTIK, kan ada sebuah komputer. Nah itu gimana itu? Nah ini pasti nih jarang yang tahu nih. Sebenarnya tuh kalau kalian menemukan kotak kayak ATM itu, tapi itu sebenarnya bukan ATM teman-teman di kampus, tapi itu adalah komputer. Itu kalian bisa gunakan dan kalian bisa bikin dokumen apapun, mungkin surat rekomendasi, surat keterangan aktif kuliah, surat mungkin atau FTIK ya di sini ya. Kalau misalkan kalian disuruh dosen untuk observasi sekolah, kalian bisa
buat surat di situ di komputer itu udah ada format, kalian tinggal ngisi aja tanggal berapa, gurunya siapa, dosennya siapa, tanggal berapa, tinggal isi saja. Pasti ada dan pasti bisa. Itu ngeprintnya itu gimana? Gak harus ngeprint di luar apa bisa langsung ngeprint? Nah ini nih masanya yang jadi kenapa kok skorku tidak 10 ya di kampus ya. Iya. Kadang tuh kalau ngeprint itu tuh kadang printnya ada yang problem, Keprint setengah. kertasnya habis. Ngeprint setengah. Nah ini nih yang jadi nilai minusnya dari kampus kita ya. Jadi kalau itu kan biasanya ada link ya, udah kalian copy saja linknya. Kan itu kayak sistemnya kayak Google Drive ya atau apa gitu ya kan, Google Drive. Udah kalian cari nama kalian, udah kalian tulisnya dan sendiri. Karena kadang-kadang tuh kurang maksimal. Nah betul. Ya itu kan ada link, udah kalian manfaatkan link di situ, itu linknya gampang kok, di copy. Link apa? Tinggal di copy aja ke HP atau laptop kalian. Tinggal terus nge sendiri. Kalau mau simpel begitu. Nah kan kita nih tadi udah bahas tentang CV, mahasiswa dan lain-lain. Siap. Nah di dalam situ aja kan kita harus kayak pengalaman waktu kerja atau gimana gitu. Pengalaman kerja. Nah kita tuh sebenarnya sebagai mahasiswa tuh perlu part time yang sesuai dengan jurusan kita nggak sih Kak? Atau gimana nih Mas? Oke, part time ya. Kalau part time sih menurut aku sih tergantung. Itu kan tergantungnya dalam artian gini. Kan enggak apa namanya ya, mungkin kan kondisi orang kan beda-beda. Kalau mau part time ya kan kayak misalkan nih, kalau misalkan kita di ATK itu ya kalau bisa ya kalian ikut kayak apa namanya, jadi tutor les atau ngajar-ngajar gitu. Misalkan kalian apa namanya belum bisa, atau misalnya aku kalau mau ngajar masih takut nih Kak, aku masih malu-malu, ya udah berarti ya udah kalian nggak usah paksakan, kalian gunakan waktu kalian tersebut buat kalian belajar mungkin ya, belajar tentang bahasa Inggris, atau mungkin belajar gimana cara mengajar yang baik, gimana cara menjadi pendidik yang baik. Itulah kalian coba deh belajar itu dulu sebelum kalian masuk ke ranah part time. Tapi kalau misalnya part time itu terserah sih, mau les, kalau mungkin beda-beda ya bisa les, mungkin kalau Betul gitu kan. nah kalau better ya itu balik lagi ke kondisi ekonomi. Kalau memang dirasa ekonominya masih kurang, ya udah kalian apa namanya kuliah sambil kerja gitu is oke. Tapi kalau misalkan kondisi kuliah kalian mampu, ya wes kalian gunakan semua apa namanya benefit kalian, privilege kalian yang udah ada uang itu buat belajar. Yang tentunya itu sangat apa namanya ya, sama-sama mencari ilmu, dan itu pastinya akan berguna di kemudian hari, di masa depan nanti gitu. Berarti tuh kita bisa lah, boleh lah ikut part time itu Boleh. sesuai dengan kondisi kita gitu Betul, ya. betul sekali itu. Yang penting Balik lah. kuliah tetap nomor 1. Nah, penting kalian tuh jangan tinggalkan kuliah. Maksud kalian malah nomor satu kan part time itu kan jadi nggak benar lah ya, sebagai mata mahasiswa ya. Karena di sini kan kuliah kan tugasnya untuk belajar ya, bukan untuk kerja ya. Maka itu maksimal mungkin apa, maksimalkan waktu kalian untuk belajar. Misalkan kerja ya oke lah, buat nambah-nambah kan ya emang mahasiswa kan begitu sih. Iya. Cuma yang penting cara manajemen waktu kalian. Oke. Nah, kita kan ini udah di era teknologi, kita harus belajar pasti kan di kampus. Nah, kalau Betul. perkembangan teknologi itu menurut Mas gimana? Memengaruhi nggak misalnya biologinya yang di kampus? Atau Mas kan termasuk itu apa namanya alumni corona itu ya? Oh iya. Yang online dulu. Online terus. Nah, itu dia baru bisa offline-nya kapan nih Mas? Waduh. Tahun berapa tuh? Semester 1 kuliah. Nah, 3 tahun ini. Itu gimana tuh? Oke, menurut aku sih penggunaan teknologi itu pesat banget ya. Yang dulu tuh apa, kalau mau belajar, mau kuliah, mau sekolah itu kan harus ke kelas. Sekarang tuh kan bisa loh kuliah itu dari rumah. Tapi ya dulu tuh kan belum ada aturan ya. Dulu tuh ada yang kurang ajar loh. Bayangin, setengah 8 malam, jam 8 malam itu malah disuruh kuliah. Ada loh dulu dosen yang nyuruh kuliah jam 8 malam, jam 9 malam sampai jam 10 kan yuk. Ya kalau misalkan kalian di rumah, di kos kan ya nggak apa-apa ya. Tapi ya kalau yang pondok, nah itu loh yang pondok kan yang jadi problem ya. Gimana biasanya kan malam kan buat ngaji, buat belajar itu malah ya nanti jadinya bentrok gitu ya antara dosen dengan guru ngaji. Nah itu sih yang nggak ada. Nah kan ada juga yang kuliahnya itu
habis subuh jam 5 pagi. Wah, Sampai setengah 7 itu pengajian. Oh, itu ada beberapa temenku ada yang cerita gitu. Dulu ada pas masih aku semester 1 ya kan, dulu kan corona masih baru ya, Iya. masih magang dan belum ada aturan soal itu. Jadi dosen tuh kayak dulu tuh semena-mena banget soal jam kuliah. Tapi untungnya sekarang udah ada aturan tuh. kalau kita nggak boleh mengadakan kuliah di selain jam selain jam mata kuliah. Kalau misalkan ada, misalkan nih kalian mengalami nih, ada yang malam-malam kuliah, ya udah kalian silahkan lapor saja ke Akademik. atau ke dekan langsung, biar nanti diproses. Gitu ya. Langsung semprot saja, gitu. Itu sih. Ya, apalagi sekarang kan ada AI ya. Yes. Apa kalian ChatGPT, Gemini, Bing atau apa banyak banget, Perplexity, wah. Iya. Ada kapan ini itu kan pastinya sangat membantu ya buat kalian mengerjakan tugas-tugas kuliah kalian. Tapi ya itu ada minusnya. Kalau kalian terlalu menggantungkan AI, kalian tugasnya cuma kopas saja. Itu yang rugi itu malah kalian sendiri. Iya, kalian dapat nilai bagus, tapi kalian rugi karena kalian tidak mengalami proses tersebut. Nah, maka dari itu yang penting itu bukan hasilnya, tapi proses kalian belajar, proses kalian mencari referensi, itulah yang disebut dengan belajar. Gitu menurut saya. Proses. Berarti proses belajarnya sendiri nggak dapat, tapi proses copy paste-nya iya. Copy paste-nya masih ada here the answer for your question. Aduh. Pas dulu. Oh iya dulu pernah loh pas pengalaman ya. Dulu kan Gimana tuh? tugas ya. Iya. Boleh sebut nama dosennya? Wah, jangan. Jangan. Dia kan dulu ada dosen TP ya. Itu tuh dulu tugasnya itu malah suruh kan itu aku mata kuliahnya namanya listening. Kamu tahu listening tugasnya apa? Mendengarkan podcast bahasa Inggris selama 20 menit. Oke. Wow. Full bahasa Inggris. Jadi kayak yang ngomongnya kayak kerumuh kubur-kubur. Kayak mau ngopo, asalnya Amerika yang ngomongnya cepet dulu, mati banget. Ya mungkin kan ya sebagai yo wong Jawa lah ya kan kerumuh kan ya ora biasa. Itu tuh ada kayak bikin transkrip. Nah, itu tuh yang dikopas tuh transkripnya. Masalahnya ya di akhir tulisan transkripnya itu belum dihapus teman-teman. Aduh. Akhirnya ketahuan dosen tersebut dan dosen tersebut marah-marah. Waduh. Nah mungkin ya tim copas iya gue dulu ojo kabeh full dicopas yo setidaknya di para salah biar setidaknya tuh ada bedanya sedikit gitu. Dibaca dulu juga. Jangan sampai ya kejadian fatal tadi kayak waterrenangnya itu terkopas kan itu fatal kan. Suruh ngulang kan yo repot. Atau nanti yang kena satu kelas. Wah, Astaga. kalian bikin lagi semua. Murid JKT Mulai di folio bergaris. Waduh. Folio polos. Folio polos. Oke. Folio polos. Oh, bagaimana lagi? Ya. Folio polos. Folio polos F4. Iya, oke. Folio polos. Sangat memorable sekali ya. Iya, betul. Itu Iya. jangan merek lah. Nah, selanjutnya kan kita nih di UIN aja nih kan saat itu banyak nih universitasnya. Kita ada banyak tetangga. Banyak tetangga, betul. Nah, apakah nih keberadaan kampus di wilayah kita nih, lain tuh bisa menciptakan persaingan yang sehat? Nah, atau gimana nih Mas dalam kayak menghadapi itu atau membuat koneksi gitu dari kampus-kampus lain? Kalau persaingan sih sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, soalnya yang biasanya tuh pengaruhnya persaingan paling akreditasi sih kalau sendiri ya tergantung sih. Mungkin di sini di kampus A lebih murah, di B lebih mahal ya paling ya seputar itulah, atau soal mungkin akreditasi ini B itu A, cuma yang A mahal ya mungkin seputar itulah, itu preferensi masing-masing. Cuma kalau ada masalah kampus tetangga ya dilakukan yang baik itu adalah ya itu kayak mungkin bisa kolaborasi, bisa bikin event bareng, apalagi kalau bahasa Inggris kalau mungkin di kampus lain juga bahasanya juga bisa lah kalian lah collab gitu, nambah relasi, nambah teman gitu boleh banget.
studi banding, nah gitu kan oke kan buat sama-sama agar saling belajar begitu. Berarti itu sebenarnya pinter-pinternya kita aja gitu. Iya. Bikin koneksi nih sama kampus lain gitu. Betul, bagaimana kita memanfaatkan segala kemungkinan yang ada gitu sih. Kalau di UIN Salatiga sendiri tuh ada kayak ruang itu nggak sih Kak buat kita misalnya bisa berkolaborasi gitu deh sama kampus lain kan. Kalau misalnya kita sendiri aja kan kita harus ikut apa gitu baru bisa berkolaborasi. Nah kalau di UIN Salatiga sendiri tuh biasanya tuh gimana sih caranya gitu? Kalau di UIN ya itu ya kolaborasi macam-macam sih. Kalau kayak kalian mungkin bisa ikut, mungkin himpunan itu bisa, HMS bisa, ikut DMA juga bisa, HMS bisa kan, itu kan biasanya nanti UKM bisa, itu kan biasanya kayak nanti kalian bisa kayak collab gitu loh, studi banding atau mungkin bisa bikin event bareng ke panti asuhan lah, mungkin bikin suatu apa namanya bakti sosial, kita ke apa namanya bikin konser untuk anak-anak, bikin pentas, boneka-bonekaan gitu kan ya bagus loh kalau kita bisa collab dengan kampus lain gitu. Itu mungkin tergantung dari dua pihak itu mau bagaimana. Kalau menurut kakak sendiri itu kan mengenai tentang kita nih berkontribusi kepada lingkungan, collab sama kampus lain, kan juga pasti nggak jauh-jauh biasanya dari kerelawanan. Iya. Nah itu sendiri kerelawanan tuh gimana sih Kak menurut kakak, dan kalau di sekitar kita ini mau ikut kerelawanan gitu gimana sih caranya? Ikut relawan sih macam-macam ya, kadang kan yang simpel sih mungkin yang dari HMS gitu kan ada ya kayak program volunteer. Kalau TBI kan mungkin kita kan bahasa Inggris ya, aslinya namanya sama relawan, cuma karena biar keren lah kita pakainya volunteer. Nah, itu kan karena dari HMS ada volunteer, kalian ikutlah. Mungkin dari DEMA ada kayak program volunteer twist ikut, atau mungkin bagian lain kayak kemarin nih ada nih ini volunteer, tapi volunteernya bukan di sini tapi di Malaysia. Wih. Kemarin ada loh anak TBI satu orang yang keterima volunteer di Malaysia. Tahun berapa ya? Ya tahun kemarin ada satu orang. Baru tahu kan? Iya, itu mungkin kayak gitu. Totalnya itu ya mungkin dari relasi, koneksi sama kemauan dari kita sendiri untuk mencari follow Instagram, akun Instagram yang ada kaitannya tentang dunia volunteer. Kalau nggak mau di luar negeri ya wes, yang di sekitar sini ya mungkin bisa tuh kayak yang apa namanya muda-muda anak gitulah, ada bisa ke Labuan Bajo, bisa ke Sulawesi gitu, macam-macam. Berarti kita tinggal pinter-pinternya aja dan update-nya juga lagi. Iya betul, itu. Betul sekali. Tapi ya itu ada sarannya juga kayak kalian tuh perlu namanya kayak mungkin apa namanya memperbagus CV, memperbanyak soft skill begitu, biar kalian bisa keterima di volunteer tersebut. Jadi mau volunteer itu juga ada seleksinya? Iya, kayak beasiswa sama toh. Kalau biasanya tuh juga ada juga volunteer yang itu tuh kan kita keluar negeri, ke mana, ke pulau mana, itu ada yang namanya fully funded atau dibiayai. Nah itulah yang kenapa kok apa namanya kalian tuh perlu dalam meningkatkan soft skill kalian, biar kalian tuh berhak bisa volunteeran secara gratis. Nah membahas yang fully funded juga nih, kemarin aku juga dapat nih kayak informasi gitu. Misal kalau dari kalian nih ada yang keterima volunteer atau kegiatan apa gitu dan butuh dana gitu, itu bisa kok diajuin ke kampus. Oh bisa loh. Belum tentu keterima apa enggaknya ya proposalnya. Oh, siap. Jadi misalnya kalian pengen mengembangkan diri gitu bisa dengan membuat proposal gitu, butuh segini untuk melakukan apa gitu, itu bisa di. Wih, maka dari itu teman-teman, kalian tuh bersyukur di TBI, bersyukur kuliah di UIN Salatiga, karena kalau kalian pengen ikut program volunteer, kalian dibiayai oleh kampus. Saya masuk. Gacor. Yes. Kalau enggak, ya. Oke. Nah dari obrolan kita tadi nih sama Mas Azza nih, yang sangat seru banget nih ya. Kakak kita ini yang semester 7, aku nih bisa nyimpulin kalau kita ini sebagai mahasiswa harus proaktif, cermat, bahkan melek terus deh sama informasi, dan juga mau mencoba hal-hal yang baru ya kayak. Nah dari yang tadi pun aku juga bisa nyimpulin bahwa kalau kita mau berkembang tuh kita
harus melakukan banyak-banyak hal itu ya, membuka pengalaman baru, bahkan coba hal baru. Apabila misalnya kalian juga butuh wadah nih buat berkembang, kalian juga bisa ikut seperti organisasi himpunan atau UKM-UKM yang ada di kampus ini. Betul sekali. Oke, tapi sebelum kami tutup, saya punya sebuah pantun nih untuk kalian semua. Apa nih? Oke, ke kantin beli bakwan. Thank you your attention everyone. Nah, Udah diakhiri pantun yang sangat oke nih dari Kak Azza nih. Aku Alfiana Rizky Aulia. dan aku Widuryawan Saputra. Dan pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast Ngoposi di season 4 kali ini. Nantikan podcast Ngoposi di season berikutnya. Terima kasih.